Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini bacaan untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi hubungan dirimu dengan dirinya untuk di saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu ya, bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan cocok bagi sebagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung aja ya, mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Star. Oke, permulaan yang bagus. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Cups, posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Cups, reverse. Berikut di situ ada energi dari The Devil. Oke. Kemudian di sini ada energi dari Ace of Pentacles reverse. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Strength. Berikutnya ada energi dari Two of Pentacles reverse. Dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Pentacles. Dan kemudian di sana ada energi dari Eight of Swords. Oke lah, baik ya. Jadi nampaknya kalau melihat begini, ada yang kembali nih kepada seseorang dari masa lalunya, atau ada seseorang yang mencoba untuk kembali lagi melanjutkan kehidupan masa lalunya dia gitu ya. Dan siapakah orang itu? Jeng 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 gitu ya. Nah, kalau melihat dari energi kartu tarotnya itu adalah si dia gitu ya. Nah, jadi memang kayaknya hubungan ini tuh ada toksik-toksiknya ini kan. Hubungan ini kalau ditarik-tarik dari hitungan moral gitu ya, hitungan budaya sosial, apalagi kalau hitungan agama, bisa aja ini sebenarnya ya enggak bagus gitu ya. Enggak bagus dia kalau kalian jalani relationship ini. Oke lah, mungkin di awalnya kayak ngerasa bahwa oke lah yang tadinya ini tuh buruk akan bisa nih diarahkan ke jalan yang lebih baik gitu ya. Nah, namun tentu saja setelah dicoba, setelah diusahakan, tapi nampaknya di situ tuh masih gagal ya. Mari lihat gitu. Jadi katakanlah contohnya seperti ini. Ini adalah hubungan yang berbeda agama. Katakan aja gitu ya. Berbeda agama. Saya rasa di semua agama itu tuh lebih mengidealkan ya. Bukannya tidak boleh, tapi saya katakan di sini tuh lebih mengidealkan sebaiknya ya dengan yang seiman saja gitu kan. Nah, namun mungkin kalian berdua satu ada di berafiliasi ke agama A, yang satu berafiliasi ke agama B. Nah, jadi barangkali topik tentang agama itu tuh sudah sering membuat keributan ya, menjadi topik keributan, pemantik keributan antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, jadi yang kayak kok dua hal ini tuh tidak bisa diharmoniskan gitu ya. Nah, atau ya oke lah kalian berdua di situ tuh katakan bersepakat, yang satu ikut ke yang lain gitu ya, atau ya udah pakai jalan masing-masing, namun terbentur dengan keluarga besar ya. Restu dari orang tuanya mungkin meminta ya menantu harus satu server gitu kan. Nah, beda server itu tuh kok rasanya nggak pantas. Nah, yang model-modelnya kayak gitu kalau Mari lihat ya. Nah, kemudian kalaupun bukan masalah tentang agama, itu tuh tadi Mari hanya kasih contoh ya. Tapi memang juga secara internalnya kalian berdua ya ada di situ tuh hal yang bertolak belakang, dan kemudian hal yang bertolak belakang itu tuh terlalu sering dia ya. Terlalu sering menjadi beban, menjadi isu yang ngebebani baik itu entah kamu ataupun itu dia gitu ya. Jadi ya memang lagi-lagi Mari sampaikan di sini, apapun itu yang menjadi persoalannya kalian, apakah itu karena karakter, apakah itu karena keadaan, latar belakang, agama dan seterusnya, itu tuh tidak bisa kalian lampaui. Mari lihat, malah kalian boleh blunder ya, muter kalian berdua itu tuh di masalah isu itu tadi. Dan yang ianya ketika muter nggak dapet dia jalan keluarnya. Nah seperti itu ya. Jadi ya misalnya karakternya kamu introvert, karakternya dia ekstrovert gitu ya. Nah ini
selalu menjadi persoalan jadinya. Ya, kamu kurang bisa memahami dia yang ekstrovert, dia kurang bisa memahami kamu yang introvert misalnya. Gitu ya. Nah, jadi gagal terus. Kalau Marliat sebenarnya niatan-niatan baik dalam relationship ini bukan yang enggak ada. Bukan yang enggak ada niatan baiknya, gitu ya. Tetapnya itu ada niatan baiknya, tapi niatan baik itu tuh ketika mau diimplementasikan, mau dikonkretkan gitu ya. Dalam dunia nyata, lu ya enggak gampang. Enggak gampang ternyata di situ. Itu loh, ya. Nah, jadi kayak dua kubu yang bertolak belakang lah intinya gitu. Yang sudah sempet kalian usahain supaya ada jembatannya. Namun alih-alih jembatan itu bisa kalian bangun, malah semakin merenggangkan antara kalian berdua. Nah, justru seperti itu yang kalau mari lihat ya. Nah, dan isu yang paling besar mari nampak di sini tuh jangan-jangan kamu ya, kamu tuh sedang main-main ya sama pasangannya orang. Gitu ya. Apakah dia sudah punya istri ataukah dia sudah punya suami gitu. Nah, kamu main-main dengan dia. Nah, awal-awalnya ya tentu dia di sana sebab karena tertarik, tergoda sama kamu gitu ya. Karena dia kayak ngerasa dia dapat satu sensasi yang tidak bisa dia dapatkan dari rumah tangganya dia gitu. Akhirnya terlibat, dan mari lihat keterlibatan kamu dalam hidup si seseorang ini itu tuh udah jauh banget ya. Dan ya bisa aja sebenarnya kalian walaupun tidak sah sebagai suami istri ya, namun lakunya itu tuh ya bisa aja nih sudah kayak layaknya suami istri di situ kalau mari nampak. Makanya mari tidak yakin ya kalau hubungan kalian ini tuh hanya awalnya itu ya, niatannya itu tuh hanya sebatas main-main doang, enggak. Tapi ada ya, kayak kata Mari barusan, ada niatan-niatan baik di sana, gitu. Jadi maksudnya niatan baiknya, oke lah kamu lagi main-main sama suami orang, gitu ya. Ini contoh aja ya. Kamu yang kayak, aku nggak mau ganggu rumah tangganya dia dengan istrinya dia yang di sana, ya. Nah, aku jadi istri kedua aja ah. Nah, mereka kayak gitu. Jadi bukan hanya jadi pasangan selingkuhan, pasangan gelap yang barbar gitu ya, yang gaya terjang bebas gitu ya. Nah, tapi kamu dan dia sempat mengusahakan ayo kita married gitu ya, apalagi di beberapa kayak teman-teman muslim lah ya. Ya kan boleh aja kan gitu. Poligami itu kan boleh dengan landasan agama gitu ya, tapi sesuai dengan syarat agama maksudnya mari gitu ya. Di sana harus ada memang syarat dan ketentuannya di situ kan. Ya udah gitu. Tapi ya begitulah kalau mari lihat. Kok kayaknya menjadikan hubungan ini sebagai ladang amal ibadah, waduh susah. Susah. Mau diganti dia yang tadinya ini tuh salah dan kemudian diarahkan kepada kebenaran. Waduh. Gitu ya. Rumit ternyata, rumit. Gitu loh. Ya, jadi kok rasa-rasanya ya payah di situ ya mengambil berkahnya ya dari hubungan ini. Payah ngambil berkahnya di sana. Jadi ya ini akhirnya ini tuh kok kayaknya dipertimbangkan ya tidak baik lagi lah untuk dilanjutkan. Nah begitu ya, tidak baik untuk dilanjutkan. Sebaik-baiknya ya hubungan ini tuh harus dilepaskan. Dan tentu saja pemikiran demikian sudah sangat kuat menjadi pandangan dirimu ya. Di situ udah kuat banget. Makanya kalau mari lihat ya kamu saat-saat sekarang kamu bukannya menyerah ini ya. Maksudnya kamu bukannya putus asa di sini. Tapi kamu dengan kesadaran penuh. Kamu dengan kesadaran penuh
mengambil langkah keputusan ini dibubarin aja gitu loh ya. Jadi kayak ya kamu ngerti gitu ya, sampai sejauh mana kamu berjuang dengan dia ya. Sampai selama apa kamu mengusahakan relationship ini gitu. Dan ya kamu paham kapan nih hubungannya lebih bagus untuk dilepaskan gitu ya. Dan ya saat-saat sekarang adalah masa yang tepat gitu loh. Menurut kamu ini masa yang tepat. Apalagi dia kayak ya udah dia lebih memilih kehidupannya dia sebelum bersama dengan kamu gitu. Jadi kalau dia tuh sudah suami orang, ya udah dia balik lagi dia sama keluarganya dia, gitu ya. Nah, atau ya kayak isu agama tadi, ya dia lebih pilih untuk dengerin orang tuanya, gitu di sana, ya, tuh loh. Jadi kayak makin bertambah sudahlah alasan kuatnya kamu untuk selesai dalam hubungan ini. Tapi kalau ini hubungannya memang selesai, Marlene itu tuh juga kayaknya sesuatu hal yang baik ya, gitu. Jadi poinnya adalah memang lebih bagus hubungan ini tuh tidak dilanjutkan ketimbang dilanjutkan, gitu loh. Ya, sekiranya pun masih ada, sekiranya nih ya masih ada alasan yang bisa kamu pakai mencoba kembali dengan dia. Tetapi kalau Mari nampak dari energinya kamu dengan dia, kayaknya lebih cocok itu tuh masing-masing ya, daripada kembali mengusahakan berdua gitu. Sana ya, masing-masing. Itu loh. Terlebih dari kamu ya. Jadi nampaknya ketika dengan dia itu, kamu ini kan banyak nih ya ngalahannya gitu kan. Kamu banyak terpaksa untuk sabar gitu ya. Kamu terpaksa harus mengikuti pengkondisian tertentu untuk boleh menyesuaikan dengan dia gitu ya. Jadi kayaknya kamu gak bisa leluasa kalau Mari nampak. Gak bisa leluasa menjalani hubungan ini. Harus hati-hati di sana kan. Jadi nggak yang mainnya itu tuh main plong, jadi diri sendiri, gitu. Nampaknya nggak bisa kamu ya. Kayak ini gue telepon dia atau enggak ya? Ini gue chatting dia atau enggak ya? Ini gue ajak dia ketemu atau enggak ya? Gitu, nggak yang kayak mau ngobrol sama ayang bebek, chatting nggak bisa gitu kalau Mari lihat ya. Kamu tidak leluasa sebagaimana normalnya sebuah hubungan gitu loh, tanda petik ya normalnya ya. Jadi kayak kalian punya kenormalan tersendiri, tidak bisa sesuai dengan kayak gimana rata-ratanya orang yang sedang menjalani relationship ya, nggak bisa gitu. Ya mungkin juga kayak nggak boleh tampil di depan publik bersama-sama gitu ya. Ketemuannya kucing-kucingan, sembunyi-sembunyian, ketemunya di kamar Oyo. Gitu ya. Nggak bisa tuh ketemu di mall misal. Ya di ruang-ruang publik gitu. Nggak bisa ketemunya tuh di pasar, di pinggir jalan gitu. Nggak bisa tuh kayak kelihatan kalian berdua sedang bergandengan tangan. Gitu ya. Nggak boleh. Itu. Nah jadi kayak menjalani yang kayak gitu tuh Mari lihat ya memang mungkin kamu awalnya itu tuh ridho gitu ya, udah nggak apa-apa gitu ya. Namun ya lama-lama ya kamu juga jadinya tuh kayak tidak nyaman ya. Masa iya sih gue disembunyiin terus, masa iya sih gue mengkondisikan diri harus sabar terus gitu, ngalahan terus dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau lihat ya bisa aja kamu tuh makan hati sama dia gitu ya. Kamu bisa ya tertekan seperti itu kan. Nah, jadi kalau untuk goncangan batin ya banyakkan di kamu gitu kan.
Gangguan secara psikologis ya banyakan kamu gitu lah ya, mental, emosional, gangguan-gangguannya ya kalau dihitung-hitung banyakan kamu sih timbang-timbang si dianya gitu ya. Jadi ya dalam kesadarannya kamu untuk di saat-saat ini ya mulai di situ tuh yang tadinya ridho akhirnya kembali menolak gitu loh. Kamu menolak, aduh ini kok kayak enggak bener gitu ya. Makanya jika kamu di sini tuh melepaskan dia, mari lihat langkah untuk move on-nya kamu itu tuh kayaknya kamu siap banget tuh dengan konsekuensinya. Karena kan namanya move on kan ya tidak gampang-gampang ya, apalagi kalau hubungan itu sudah cukup lama nih. Ya, let's say udah setahunan lebih gitu ya. Jadi itu bukan cerita mudah lepasin dia. Namun kalau mari lihat ya kamu siap menghadapi, progresnya ya, progres untuk melepaskan dirimu dari hidupnya dan melepaskan dia dari hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak ya kamu udah tahu aja gitu loh hitung-hitungan baik buruknya perkara relationship. Jadi kamu ya sudah lebih kayak menerima ya memang ini tuh enggak baik. Nah jadi kalau kita sudah memberikan identifikasi kepada sesuatu, apalagi di situ tuh sesuatunya dianggap negatif, itu tuh biasanya ya keinginan untuk melepaskan pengaruh negatif itu tuh kok kayaknya tuh pasti kuat gitu loh. Nah situ ya. Dan ya kalau dilihat dari energinya si dia, memang ya orang ini nampaknya tak mampu ini tuh dia menjadi pasangan yang sesuai dengan kehendaknya kamu tuh. Nggak mampu dia nih kalau mari lihat di sana ya. Terlalu besar cost-nya dan cost-nya itu tuh tidak mampu untuk dia tanggung gitu kalau mari lihat. Dan ya memang dalam hidupnya dia ya kamu posisinya kalah gitu loh bos. Kamu kalah gitu. Kamu bukan opsi utama, kamu bukanlah pilihan utama bagi dia, bukan. Jadi kok kayaknya kehilangan kamu pun hendaknya itu tuh dia merasa rugi dalam artian kerugian dikonotasi yang tulus ya. Misalnya, wah aku kalau tanpa Aries, sedih banget ya. Aku kehilangan cinta dalam hidupnya aku. Nggak kayak gitu. Ya, paling pun kalau dia takut kehilangan kamu, sebab karena ada benefit yang dia dapatkan dari kamu. Hanya itu sih, takut kehilangan benefit sebenarnya. Bukan, waduh nanti aku kesepian hidupnya. Nanti aku kemana lagi nih aku menumpahkan rasa cintaku ini, sementara orang yang aku cintai pergi menjauh dari aku. Enggak, bukan begitu dianya, enggak. Bukan begitu. Dan ya kamu bisa aja memang kalau melanjutkan relationship dengan dia, ya kamu bisa jadi boneka pemuas egonya dia ini kalau mari lihat. Di situ. Dia hanya kemudian tuh pengen kamu sekedar ada saja. Sekedar ada gitu loh. Jadi kayak bukan, terutama saat-saat ini ya, bukan itu tuh maksudnya dia, aku garap dengan baik hubunganku sama Aries gitu ya. Aku usahain tetap di situ tuh semangat mengusahakan dengan bersungguh-sungguh hubungan ini mendatangkan
hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Nah, pemikiran demikian tuh kok kayaknya nggak ada di dianya, di sana. Ya, jadi bagi kalian yang merasa resonate nih dengan pembacaannya Mari, maka lanjutkan aja move on-nya kamu ya. Sebaiknya kamu nggak usah berlama-lama ria lagi dengan dia, gitu loh. Karena setelah kamu lepasin dia, lebih terbuka itu kemungkinan kamu dapat kehidupan itu tuh yang jauh lebih baik. Itu penekanannya Maria, jauh gitu ya, jauh lebih baik. Kamu percaya aja, gitu. Nah, apabila tadi kamunya ini tuh ngeklik video dengan rencana mengetahui tentang kedatangan mantan. Kalau ada mantannya kamu, mau balik lagi sama kamu, tolak. Itu ya, kalau Mari boleh saran ya. Mari gak usah cerita panjang lebar, kenapa harus ditolak. Karena Mari yakin kamunya itu tuh tahu sesungguhnya ya. Kenapa Mari ngomongnya tolak dia. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada Aquarius, masuk energi dari Virgo, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces hadir, kemudian energi dari Libra di sana dan Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.